Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya silakan teman-teman buka Laragonnya. Kita akan klik kanan dan jalankan Apache-nya. Oke, kita akan coba buka untuk localhost-nya. Oke, localhost-nya sudah jalan ya. Kita akan buka terminalnya. Nah, saya akan masuk ke directory PHP tutorial. Oke, kemudian saya akan masuk ke direktori 03 terkait dengan 04 control flow ya. Oke, kita akan buka code insidernya. Oke, ini ya. Nah, terkait dengan control flow kita belajar dulu terkait dengan dasar materinya ya. Nah, dasar materinya yang pertama kita akan belajar terkait dengan if. Jadi control flow itu kan ada beberapa. Ada if else, ada if else, if dan else, kemudian ada switch, ada case when. Nanti kita akan pelajari satu-satu ya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari kali ini terkait dengan if. Nah, if ini merupakan control flow atau percabangan atau pilihan ya. Pernyataan if memungkinkan kita untuk mengeksekusi pernyataan jika ekspresi bernilai true. Nah, teman-teman kalau misalkan lihat secara flowchart ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini ketika kita mulai start di sini ada pilihan. Pilihan ini bersifat boolean lah. Jika dia bernilai true, maka dia akan eksekusi statement yang ada di dalamnya. Kalau misalkan dia bernilai false, dia akan lewati statementnya dan masuk ke step selanjutnya. Bisa jadi ke end ataupun ke proses selanjutnya. Nah, secara flow seperti ini. Nah, jadi ada dua pilihan, true dan false. Kalau true dia eksekusi, kalau false dia akan lewat. Nah, flowchartnya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba untuk buat sebuah file ya. Kita akan coba buat control if.php. Nah, kita akan coba buat sebuah file. Kita akan tanda tanya PHP. Nah, pertama kita akan coba contohkan terkait dengan if dengan satu statement. If dengan satu statement. Nah, if dengan satu statement itu if yang tidak perlu kita menggunakan blok kurung kurawal ya. Nah, kita balik dulu ke tadi panduan ya. Nah, di sini perintah dasar seperti ini, ada if, kemudian di sini ekspresinya. Nah, baru di sini statementnya. Ini kalau misalkan statementnya hanya satu, tidak perlu membuka kurung kurawal sebagai bloknya. Nah, contohnya kita langsung coba ya. Misalkan saya memiliki sebuah variabel di sini is admin sama dengan true. Nah, is admin sama dengan true. Kita akan cek jika $is admin. Nah, ini kan diarahkan untuk pakai kurung kurawal. Misalkan kita tidak akan pakai kurung kurawal, kita langsung cetak echo. Misalkan Anda sebagai admin seperti ini ya. Kita save. Nah, kalau misalkan kita hanya memiliki satu, bisa seperti ini. Kalau misalkan ada banyak, kita harus menggunakan kurung kurawal. Nanti kita akan coba ya menggunakan kurung kurawal. Tapi saya sendiri untuk yang satu ataupun yang banyak selalu menggunakan kurung kurawal. Karena apa? Untuk menjaga konsistensi dan untuk mempermudah coding kita dibaca ya. Jadi kembali ke inian teman-teman, kalau saya sendiri walaupun dibolehkan kita menggunakan statement seperti ini tanpa menggunakan kurung kurawal, tapi saya selalu menggunakan kurung kurawal supaya coding kita mudah dibaca dan kita untuk kontrolnya lebih mudah ya. Kita akan coba untuk buka di sini localhost. Kita akan buka PHP tutorial, kemudian kita akan masuk ke control flow, kemudian ada control if. Lihat. Nah, ini terpenuhi dia masuk ke Anda adalah admin ya. Kalau misalkan ini kita ganti dengan false, nih kita ganti dengan false, kita refresh maka tidak ada ya. Nah, jadi satu statement ini dia abaikan karena dia bernilai false.
kita kembalikan ke true. Nah, seperti ini ya. Kita akan tambahkan di sini sebuah break line. Nah, seperti ini supaya yang selanjutnya lebih terlihat. Nah, sekarang kita akan coba if dengan kontrol block. Nah, if dengan kontrol block kita akan coba buat di sini misalkan kita memiliki variabel ini can edit sama dengan false. Kemudian kita buat variabel lagi is admin sama dengan true. Nah, seperti ini. Nah, kita akan lakukan pengecekan if. Kita akan gunakan is admin. Jika dia is admin, maka kita akan gunakan kurung kurawal ya. Kita akan buat kurung kurawal seperti ini. Nah, di sini kita akan cetak Anda adalah admin. Nah, kemudian di sini kita akan edit, yang can editnya kita akan set jadi true. Kan sebelumnya ini false ya. Nah, ini kita save. Ini kita menggunakan blok kurung kurawal. Kalau misalkan kita lihat lagi di sini, kita refresh. Nah, ada dua ya admin. Admin yang pertama dari yang if yang pertama, yang ini tanpa menggunakan kurung kurawal. Nah, yang kedua ini dari yang ada kurung kurawalnya. Hasilnya sama. Tapi yang ini lebih mudah dibaca karena kita tahu mana pembukanya dan mana penutupnya. Oke. Nah, ini kita menggunakan kurung kurawal. Saya akan tambahkan lagi sini untuk pemisah dengan kode berikutnya. Misalkan kita juga bisa menggunakan if bersarang. Nah, kita gunakan if bersarang, artinya ada if di dalam if. Setelah kita menggunakan if, ada lagi. Misalkan kita buat is admin sama dengan true. Nah, kemudian kita buat variabel lagi can approve sama dengan true. Nah, seperti ini. Kita memiliki dua buah variabel. Nah, idealnya kita menggunakan operasi AND ya, seperti ini nih, udah dikasih suggest. Tapi kita akan coba dengan menggunakan if bersarang. Misalkan pertama kita menggunakan is admin. Nah, jika dia admin, nah maka ini akan dicetak echo dia admin. Nah, kemudian di sini kita akan cetak if lagi, if dollar can approve, maka dia akan melakukan approve, dapat melakukan approve. Nah, sekarang kalau misalkan kita save, nah, kita akan refresh. Nah, ini ada dua ini ya. Nah, karena kita belum menambahkan, saya akan tambahkan di sini sebuah BR ya supaya dia ke bawah. Kita akan refresh. Nah, Anda adalah admin, Anda dapat melakukan approve. Nah, ini if bersarang. Jadi setelah if yang ini dia ada pengecekan lagi. Nah, kalau misalkan ini kita ganti dengan false, maka hanya akan ada satu. Yang can approve-nya dia tidak muncul. Tuh ya. Karena ini menggunakan if bersarang. Ya, itu contoh if bersarang. Nanti untuk lebih detailnya dan lebih bagusnya ketika kita ngoding ya, ketika ada dua kondisi, bagaimana yang harus kita lakukan. Nah, ini hanya untuk contoh bahwa if bersarang bisa kita lakukan. Oke, saya akan buat break line lagi di sini. Nah, misalkan kita akan membuat sebuah if pada tag HTML. Ini juga bisa ya. Nah, misalkan saya akan buat di sini HTML seperti ini. Kita akan buat blok HTML. Nah, di dalamnya ini kita akan buat, saya akan buat tagnya. Kalau misalkan di dalam tag HTML seperti ini, kita harus definisikan pembuka dan penutup ya. Nah, kalau sebelumnya kan kita wajibnya hanya pembuka aja. Nah, kita sudah tutup nih bahwa strip PHP itu dari sini sampai dengan sini. Yang di luarnya ini adalah strip HTML. Kalau misalkan di sini mau ada coding PHP lagi, maka kita harus definisikan juga buka dan tutupnya seperti ini. Nah, di dalamnya baru kita bisa
menambahkan coding PHP-nya. Misalkan seperti ini ya. Kita akan tambahkan di sini is admin sama dengan true. Nah, kita bisa lakukan pengecekan. Misalkan if kita akan cek is admin. Nah, kita akan menggunakan simbol titik 2 seperti ini. Ini bisa kita gunakan juga ya. Kemudian di dalamnya kita titik 2 ini untuk bukanya, tutupnya di tempat lain. Nah, di sini kita akan buat sebuah tag A, wrap-nya kita kosongkan. Kita mau tambahkan bisa ngedit misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian di dalamnya kita ada tag untuk if-nya. Kita akan ambil. Nah, dengan menggunakan titik 2 kita harus tutup dengan if seperti ini. Nah, di bawahnya saya mau buka lagi tag A, linknya kosong. Di sini misalkan kita bisa view ya. Kita akan tambahkan BR di sini. Oke, kita akan save. Nah, ini kita menambahkan sebuah script PHP di dalam tag HTML. Nah, kita wajib ya ada tag buka. Kemudian di sini ada tag tutup. Kalau misalkan di sini ada lagi, ini tag HTML-nya dan ini ada tag PHP lagi, ada buka dan tutup lagi. Selalu seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba refresh. Lihat di sini sudah ada ya edit dan view. Kalau misalkan ini kita ubah jadi false, misalkan dia bukan admin ya. False. Nah, maka ketika kita refresh dia hanya view saja. Nah, ini bisa kita gunakan untuk function akses data ya. Kalau misalkan kita membuat aplikasi, nah ini salah satu fungsinya juga bisa kita gunakan untuk akses. Oke, contohnya seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa mencoba meminimalisir kesalahan. Nah, saya coba deskripsikan biasanya kesalahan untuk pemula yang sering terjadi ya. Nah, kalau misalkan kita mau membuka tag PHP, kita harus buka lagi seperti ini ya. Dan kita kalau misalkan tidak ada tag HTML lagi, bisa tanpa juga bisa, tanpa kita tambahkan ya. Saya mau tambahkan di sini kesalahan sering terjadi untuk if. Nah, ini if sering ada yang salah ya untuk pemula. Nah, biasanya misalkan kita memiliki sebuah variabel di sini checkit. Nah, checkit ini misalkan kita kasih on ya. Nah, kita akan tutup. Nah, yang sering lupa itu kita menggunakan sama dengannya 1. Kan harusnya kalau misalkan untuk pembanding kita menggunakan sama dengannya 2 ya. Nah, kalau misalkan kita gunakan checkit hanya sama dengannya 1, kemudian kita cek dengan off misalkan ya, secara coding tidak error, tapi jadinya ya misalkan ini kita isi sebuah string checkbox tidak dipilih, misalkan seperti ini, kita save. Nah, ini secara coding tidak error, tapi secara logika ini salah. Kita refresh dia jalan ya. Nah, tapi kalau pemula memang lupa ya, kadang-kadang lupa, ini jadinya ini menjadi ngisi variabel ke sini, bukan menjadi pembanding. Nah, sebenarnya ini bisa kita cegah dengan menggunakan teknik coding kebalikan. Nah, misalkan kita akan cek if. Nah, misalkan kita akan cek yang tadinya di depan, kita off-nya jadikan di depan. Tadinya di belakang, kita jadikan di depan. Sama dengan misalkan check-in seperti ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini pasti akan muncul error seperti ini. Tuh. Ini sudah ada peringatan juga nih dari codingan kita. Nah, syntax error. Nah, pasti ini akan menjadi perhatian juga buat teman-teman ya. Walaupun misalkan dipaksain, misalkan errornya tidak muncul. Nah, kalau misalkan kita refresh, di sini akan muncul error. Nah, tapi kalau misalkan ininya benar, kita menggunakan pembanding yang benar, maka di sini hasilnya jadi
benar. Nah, gitu ya. Misalkan ini kita bikin yang benar ya. Nah, sama dengannya ada 2. Tuh, ini jadinya tidak muncul. Nah, off, check it, karena ini kalau misalkan kita ganti dengan on, baru yang ini akan muncul. Lihat tuh, cek, bos dipilih. Nah, itu ya untuk sharing teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Tapi kalau misalkan sudah yang terbiasa, ini tidak akan menjadi masalah ya. Kembali lagi ke teman-teman, mau suka yang seperti ini ataupun mau dibalik seperti ini juga bisa. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.